Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, di video yang sebelumnya telah saya bagikan hadis-hadis ayat yang memotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah kurban, tentang keutamaan-keutamaan kurban, tentang asal mula kurban, kemudian aturan-aturan seputar kurban. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ada amalan-amalan sunnah di dalam ibadah kurban itu sendiri, ya. Baik itu cara menyembelihnya ataupun amalan-amalan sunnah yang lainnya. Yang pertama kita akan bahas tentang tata cara menyembelih, ya. Bagi Anda yang berani berkurban dan kemudian mau mencoba untuk memotong hewan kurbannya sendiri tanpa dipotongin oleh orang yang ahli dalam jagal atau panitia, silahkan request bahwa panitia, nanti saya minta saya sendiri ya yang menyembelih hewan kurbannya, tolong dibimbing, ya, silahkan, tidak apa-apa, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam menyembelih itu ada beberapa aturannya, tapi tentunya aturan juga tidak terlalu rumit, ya. Yang penting berani, yang pertama itu, yang penting berani. Jadi ini dari Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa iza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa iza zabahtum fa ahsinu azibahah. Jadi kata Nabi, Allah itu mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, termasuk ketika membunuh harus membunuh dengan cara yang baik, ya. Contohnya membunuh umpama kisos, ya, kisos. Nah, kisos pembunuhan maka tidak boleh disiksa dulu, kemudian lama-lama akhirnya dia mati, itu tidak boleh. Maka langsung dibunuh sampai akhirnya dia tidak merasakan sakit yang berkepanjangan, segera seketika itu langsung mati atau meninggal dunia itu. Atau mungkin kita mau membunuh hewan fasik, contohnya tikus, kecoa, itu ya bunuhnya sekali gebuk mati. Jangan kemudian diperangkap, kemudian kena perangkap, lalu kemudian disiksa sedikit-sedikit sampai akhirnya mati, itu tidak boleh, tidak diperkenankan dalam Islam. Dan ketika menyembelih, maka supaya memperbaiki penyembelihan, caranya salah satunya adalah wal yuhidda ahadukum syafrotahu, harus menajamkan pisaunya atau goloknya. Pastikan pisau atau golok untuk menyembelih itu harus tajam, dipastikan betul, karena akan menganiaya hewan ketika kita menyembelihnya ternyata pisaunya kurang tajam atau setengah tajam. Jadi sudah sudah kita ayunkan goloknya berulang-ulang ke lehernya hewan, tapi ternyata belum menembus, tapi sudah mengelupaskan kulitnya. Itu kan kasihan, terlalu lama hewan itu merasakan rasa sakit. Apalagi begitu sadar ternyata kurang tajam, ganti golok, ganti lagi, sampai golok kedua kurang tajam juga, golok ketiga, masya Allah, itu dosa, itu bisa menganiaya hewan, tidak boleh. Jadi sebelum menyembelih harus dipastikan tajam. Lalu wal yurih zabihatahu, setelah lehernya itu sudah disembelih, ya, saluran makanannya dan nafasnya itu sudah putus, maka dibiarkan dulu, dibiarkan sampai betul-betul mati, sampai betul-betul tidak ada nyawanya.
apabila sampai terjadi kambing itu atau hewan kurban itu masih bergerak, tapi kemudian langsung dikuliti, atau mungkin anggota tubuhnya ada yang dipotong, nah, maka anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu hukumnya adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Jadi pastikan harus betul-betul sampai mati. Di samping itu, kalau belum mati sudah dikuliti, itu berarti hukumnya adalah menganiaya atau menyiksa hewan. Ya dosa juga, jadi tidak boleh. Dan cara menyembelih hewan itu, lambung hewan yang kiri itu ditaruh di bawah, kemudian kakinya itu diarahkan ke kiblat. Di kakinya diarahkan ke kiblat, lambung yang kirinya itu di bawah. Jadi berarti posisi kaki kita itu menginjak lambung hewan yang bagian kanan. Lambung hewan bagian kanan. Jadi kepala hewan itu ada di sebelah kiri kita. Jadi kita memegang kepalanya untuk kita kencengkan supaya mudah untuk disembelih. Ya, tangan kiri itu pegang kepala, dibantu dengan rekan kita, mungkin tangan kanan pegang goloknya itu atau pisaunya, dan pastikan pisaunya tajam. Kemudian kita mengucapkan Bismillah wallahu akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Kemudian mengucapkan hazaan, ini dari siapa gitu. Kalau dari kita saja, maka Bismillah wallahu akbar haza'ani, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini dari saya. Jika kita menyembelihnya adalah niatnya dari diri kita dan keluarga, maka mengucapkannya Bismillah wallahu akbar haza'ani wa ahli, ini dari saya dan dari keluarga saya. Jika mungkin saya menyembelihnya niatnya itu adalah dari tetangga saya atau orang yang mengamanatkan kepada saya, maka saya mengucapkan Bismillah wallahu akbar hazaan, saya sebut namanya, wa ahlihi, dan keluarganya. Umpama namanya itu adalah Bilal, Bismillah wallahu akbar hazaan Bilal wa ahlihi. Kalau itu adalah dari banyak orang, maka sebutnya adalah Bismillah wallahu akbar haza anil jamaah, ini dari jamaah. Kalau yang patungan 7 orang dan kita mau menyebutnya satu persatu, ya dipersilahkan, nggak apa-apa. 7 orang itu kita sebut namanya satu persatu. Bismillah wallahu akbar haza an Bilal wa ahlihi wa an Ubaid wa ahlihi wa an Imran wa ahlihi, dan seterusnya. Silahkan. 7 orang, 7 keluarga ya, dibaca oleh kita, baru kita menyembelihnya dengan posisi hewan seperti tadi itu. Itu sunnah-sunnah di dalam menyembelih, di dalam hewannya. Lalu apakah ada sunnah yang lain? Ya ada. Sudah banyak juga yang tahu, tapi ini akan saya kemukakan tentang hadisnya dan posisinya itu seperti apa, apakah wajib atau tidak. Dalam hadis Muslim, ya, ini berarti sahih, Anu Salamah ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, "Idza dakhalatil asyru," ketika masuk 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah, "wa arada ahadukum ayudhiya," lalu salah satu kalian berkehendak untuk menyembelih nanti di tanggal 10 Zulhijjahnya, "fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an," maka janganlah menyentuh, maksudnya memotong, jangan menyentuh atau memotong rambutnya, bulunya, dan kulitnya sedikit pun. Jadi disunahkan, ya, disunahkan untuk tidak memotong kuku, kulit, dan rambut dan teman-temannya, ya, seperti kumis, jenggot itu, dan yang lainnya, teman-temannya rambut itu sunahnya adalah dibiarkan selama 10 hari sampai hewannya disembelih. Dalam hadis Muslim juga ada juga Nabi bersabda, "Man kana lahu zibhun yadbahuhu fa iza uhilla hilalu Dzulhijjah fala ya'khuzana min sya'rihi wala min azfari syai'an hatta yudhiya." Barang siapa yang
ingin menyembelih nanti di tanggal 10 Zulhijjah, maka ketika datang tanggal 1 Zulhijjah ya hilal, maka jangan memotong rambutnya dan jangan memotong kukunya sampai hewannya dia sembelih. Itu sunahnya. Jadi termasuk yang ada di pinggir-pinggir kuku ini kan ada daging-daging ya, yang bisa kita ambil-ambil kadang-kadang lagi iseng itu pun sunahnya jangan. Jadi dibiarkan saja. Makanya nanti begitu bulan Zulqa'dah sudah di akhir-akhir ya, mau mendekati bulan Zulhijjah tanggal 1 masuk, kita potong kuku. Potong kuku. Kalau kuku ini kan cepat panjang ya, mungkin kalau rambut masih rada aman, tapi kuku ini terkadang kita agak risih, apalagi yang tidak terbiasa memanjangkan kuku, yang benar-benar menjaga mempraktekkan kesucian, menjaga kesucian dengan memotong kukunya secara rutin. Maka sebelum masuk bulan Zulhijjah sudah kita potongin kuku agar nanti tidak risih di 10 hari ke depan, walaupun nanti di hari ke-5 apalagi sudah tanggal 9 itu sudah tidak enak sekali ya, karena terasa lumayan panjang. Termasuk kumis yang tidak biasa memanjangkan kumis itu dalam waktu 10 hari itu udah lumayan ya panjangnya kumisnya itu. Nah, itu sunnah. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, jika Anda bisa mempraktekkan, maka ini termasuk sunnah dari Nabi. Bagaimana sih kita itu kalau terbiasa dan semangat melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, apa nanti yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan insya Allah surga kita nanti akan sama dengan Nabi. Nabi itu surganya kira-kira derajatnya itu yang di bawah, sedang atau tinggi? Iya, yang tinggi derajatnya Nabi itu di surga yang tinggi. Jadi kalau kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidup-hidupkan sunnah saya, berarti dia cinta kepada saya. Dan barang siapa yang cinta pada saya, dia nanti akan sama dengan saya di surga. Silahkan kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan juga jangan lupa ada amalan juga yang tidak kalah pentingnya dan kefadolannya luar biasa, yaitu adalah puasa hari Arafah. Ya, puasa hari Arafah itu dilaksanakan di tanggal 9 Zulhijjah. Apa kefadolannya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Majah, "Siyamu yaumi Arafah ini ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru salatal lati qablahu walati ba'dahu." Puasa hari Arafah, maksudnya ya tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kalau di Arab 9 Zulhijjah itu berarti adalah waktunya orang-orang Arab sedang wukuf. Ya, sewaktunya orang-orang Arab sedang wukuf, maka orang-orang Arab orang-orang yang di sana yang tidak haji, maka supaya atau disunahkan ya, ini sunahnya sunah muakkad ya. Disunahkan untuk mengerjakan puasa Zulhijjah, puasa Arafah maksud saya. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tapi bagi yang melaksanakan ibadah haji yang sedang wukuf, disunahkan untuk tidak melaksanakan puasa Arafah, karena waktu itu sahabat berdebat dengan temannya, Nabi itu puasa loh sekarang. Enggak, puasa kok. Ya udah gini aja deh. Sekarang kita kasih Nabi segelas susu. Nabi minum apa enggak? Kita lihat ya. Oke. Kemudian Nabi dikasih segelas susu. Nabi silakan, ini segelas susu buat panjenengan, buat Nabi. Terus oleh Nabi langsung diminum, bismillah, minum. Lah berarti Nabi enggak puasa. Artinya orang yang sedang wukuf melaksanakan ibadah haji tidak usah puasa. Yang puasa itu adalah yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah untuk kita orang Ajam, orang-orang non Arab, bukan yang tinggal di Arab, kita tinggalnya di Indonesia, maka 9 Zulhijjahnya kita itu adalah yang melihat dari hilalnya kita. Hilal di Indonesia bagaimana? Kelihatan tanggal 1, maka dihitung tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ketika masuk tanggal 9 Zulhijjah yang berarti besoknya adalah Lebaran Idul Adha, maka kita melaksanakan puasa Arafah tuh. Karena di zaman Nabi sendiri ya, zaman Nabi sendiri itu para sahabat juga berbeda hilal antara satu negara dengan negara yang lain, yaitu di Syam dengan di Madinah. Mereka beda sehari ya, tapi pemahaman yang mereka dapat dari Rasulullah SAW adalah masing-masing negara itu punya hilal masing-masing.
dan orang yang berdomisili di negara A, maka ikutilah hilalnya A. Maka orang yang hidup di negara B, maka harus mengikuti hilal negara B. Tidak boleh dipaksakan negara A mengikuti hilalnya negara B, tidak. Ya, tapi kita mengikuti hilal di negara kita. Di negara kita Indonesia, hilal Zulhijjah terlihatnya hari apa? Oh, sore ini kelihatan, berarti besoknya adalah masuk tanggal 1. Ini tanggal 1, besok berarti masuk tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, begitu seterusnya. Nanti insya Allah di akhir Zulqa'dah, 29 Zulqa'dah, maka akan dilihat oleh para ahli tentang hilal sebagaimana di bulan Sya'ban, ya, di bulan Sya'ban juga sama, di akhir Sya'ban tanggal 29 Sya'ban para ahli melihat tentang hilal Ramadan. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah di seputar ibadah kurban. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.